Surah Al-Ma'arij ayat 10 lah, kita mulai dari ayat 10 halaman 568 surah ke-70 dari ayat 11 lah, kita lihat ayat 11. Yubassarunahum, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yubassarunahum, sedangkan mereka saling melihat. Yawaddul mujrimu, arti yawaddu yawaddu. Kalau yuridu tawadu ana lah misalkan lah ya deh. Yawaddu itu kalau di sini kan dituliskannya ingin. Orang-orang yang berdosa ingin, yawaddu itu ingin. Tapi sebenarnya bukan ingin ya. Kalau ingin itu bahasa Arabnya yuridu, ingin. Tapi yawaddu itu awadu atau mawaddah, artinya mawaddah cinta. Sabana-bana ingin, bukan ingin tapi liulah sabana-bana ingin, bukan ingin lagi. Kalau yuridu itu ingin, bisa jadi nantinya ndak ingin lagi. Tapi kok yobana keinginannya itu ndak akan berubah, sabana mantap. Keinginannya siapa yang ingin itu al-mujrimu, orang yang datang pada hari kiamat membawa dosa. Orang-orang yang berdosa nanti pada hari kiamat sangat-sangat inginnya, tidak akan berubah keinginannya sedikit pun. Yang diinginkannya lau yaftadi min azabi yawma idzin, menebus dirinya dari azab pada hari itu, pada hari kiamat, bibani, dengan anak-anaknya. Diawalkan kata yawaddu itu arti menunjukkan itu bana yang diinginkannya. Benar-benar ingin orang-orang yang berdosa itu pada hari kiamat menebus dirinya dengan anaknya. Ceritanya adalah ketika orang-orang melihat neraka, kemudian terbayangnya akan diazab di situ. Tentu untuk membebaskan diri dari azab itu ada tebusan. Yang itu yang di pikiran manusia. Kini orang bersalah mau masuk penjara, maka daripada masuk penjara dia bertanya, berapa uang tebusan? Enak. Apa kalau kesalamai? Apa kalau kesalamai membayar pak 100 juta? Tidak jadi masuk. Maka dia usahakan kalau ada pitihnya, diusahawannya daripada masuk penjara. Maka orang-orang yang berdosa, yang membawa dosa nanti pada hari kiamat, maka dia ingin tembus, karena di situ tidak ada ameh lah. Tidak ada lagi kekayaan, pitih tidak ada, kekayaan tidak ada. Itu apa kekayaan dia miliki? Anak. Dan nyo punya siapa? Anaknya punya anak. Maka dia seolah-olah berkata, ya Allah, cuikona azab neraka yang tak taluk diambo dah ya Allah. Tolong selamatkan aku dari neraka ini ya Allah. Tapi dengan tebusannya adalah masukan sajalah anak ambo ke neraka. Berapa anaknya? Ketujuh-tujuhnya masuk ya Allah, kesepuluhnya masukkan ke neraka, asalkan ambo selamat dari neraka. Di dunia orang tidak ada akan berbuat seperti itu. Bahkan orang tua, seorang ibu, bahasa seorang ibu, kamakannya dek saking litaknya, tapi dek anaknya meminta bagian juga kan. Itu seorang ibu, orang tua. Tapi di akhirat ketika melihat neraka,
Tidak ada tu Laila. Dan itu bukan, lihat ayatnya di awalnya mana, yubassaruna, bukan berjauhan jarak apa je anak antara orang tua je anak, yubassarunahum, sedang mereka saling melihat. Saling melihat. Melihat dia doannya anaknya tu. Bukan jauh letak anak kau. Di hadapannya, di sampingnya, saling melihat oleh. Ini menunjukkan mengerikannya neraka waktu itu. Tega orang tua menyampaikan anaknya ke neraka dengan kata-katanya baru ya. Ya Allah, campaanlah anak ambo ko ke neraka ya Allah, asalkan ambo selamat. Dan anaknya di situ saling melihat. Kemudian nya tidak merasa cukup. Mungkin jo anak saja tidak mungkin wak ditebus, dapat diterima tebusan kau. Lalu di ayat 12-nya wa sahibatihi wa akhihi, dan istrinya dan saudaranya. Kalau tidak cukup anak ambo kau sebagai tebusan ya Allah dari azab kau orang rumah ambo ya Allah, kecik suaminya. Campaan seorang rumah ambo kau ke neraka tapi ambo selamat. Kalau tidak cukup je ya Allah, dun sana ambo. Baru orangnya baru sana. Aduh baru sana 10 orang lo. Campaan yang ke-9 ya Allah, asalkan ambo selamat. Kurang tidak cukup lo itu. Wa fasilatihi allati tu'wi, dan seluruh keluarga yang melindunginya. Seluruh keluarga ambo di dunia, kari kabiah ipa bisan, seluruhnya campaan ya Allah, karena aku asalkan ambo selamat. Tidaklah cukup itu. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kalau perlu seluruh orang yang ada di muka bumi kau campaan ke neraka, kemudian dia mengharapkan keselamatan, mengharapkan diselamatkannya dari neraka. Dan ini gambaran yang Allah berikan keadaan ketika orang melihat neraka. Ketakutan manusia saat melihat neraka. Campaan anak ambo ya Allah, istri ambo ya Allah, dun sana ambo, seluruh keluarga ambo, kawan-kawan ambo, keperurangan seluruh dunia go ya Allah, campaan seorang sadunianya ke neraka, asalkan ambo selamat ya Allah. Itu gambaran ketakutan. Kira diterima oleh Allah? Terima oleh Allah? Kalla. Artinya sekali-kali tidak. Kenapa yang menyelamatkan bukan anak, bukan istri, bukan saudara, bukan keluarga, bukan manusia dunia. Yang menyelamatkan di akhirat itu hanya iman dan amal saleh. Itu namanya selamat. Lain membawa iman ke akhirat selamat, lain membawa amal saleh ke akhirat selamat. Tapi kalau tidak bawa iman loh, iman rusak loh, tauhid kanai loh, badukun-dukun loh, itulah bahaya di akhirat. Indak lo membawa amal dah, indak lo taat ke Allah selama hidup je, na'udzubillah. Itu gambaran nanti orang-orang yang tidak taat datang ke akhirat. Siapa al-mujrim, orang yang berdosa. Maka jangan sekali-kali berbuat dosa di dunia kau. Jangan sekali-kali membuat dosa di dunia ini, menyasa di akhirat kemudian. Makanya kemarin kita sampaikan cita-cita Umar apa? Umar ketika ditanya, wahai Umar, apa cita-citamu? Cita-citaku hanya satu, bagaimana Allah ampuni dosaku ketika aku mati. Itu cita-cita. Kenapa? Kalau sempat membawa dosa ke akhirat, aku keadaannya nanti. Kok keadaan menakutkannya nanti sempat membawa dosa ke akhirat. Maka cita-cita kini Pak, tidak jadi tentara dah. Itu keperluan hidup. Jadi dokter itu kebutuhan hidup. Itu profesi.
tapi bukan cita-cita. Itu hanya profesi, guru, dokter, tentara, itu profesi. Ajarkan ke anak cita-cita itu masuk surga, itu cita-cita. Ajarkan anak cita-cita itu masuk surga dan diampuni segala dosa, itu cita-cita. Karena kalau sempat membawa dosa ke akhirat, maka saking takutnya manusia waktu itu, maka inyo ingin menebus dirinya dari azab neraka itu dengan anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, teman-temannya, bahkan seluruh orang di dunia aku perlu masukan ke neraka sadonyo, kece inyo. Tapi tentu saja tidak bisa. Ini menunjukkan saking takutnya waktu itu. Maka jangan sekali-kali awak mengecek. Besok lah di akhirat diagai. Oh, tak semudah tu dah. Tak semudah tu. Oh, nan tali na ijo nan kini na isu lah dia perhitungan. Oh, awak alun tahu baan akhirat. Kau gambar. Ia telok berhitung di akhirat itu keadaan. Bahkan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya Pak Ji, tafsir Ibnu Katsir, Nabi Isa itu sangat terkenal beliau itu orang yang berbakti kepada ibunya Maryam, seorang nabi yang sangat berbakti kepada orang tua. Tetapi ketika di akhirat itu ditanyakan kepada beliau bagaimana keadaan diri beliau, beliau menjawab, pada hari ini aku tidak memikirkan siapapun kecuali diriku sendiri. Ambo nantakan kini diri ambo surang nyoba ambo kesalamai. Saking takutnya beliau waktu itu. Bahkan ibunya nak takana dia nyoleh. Saking apa? Saking takutnya. Kalau Nabi Isa selain tak takana dia sia-sia saja. Bahkan ibunya pun tak takana dia di Nabi Isa. Kira awak sian le takana aja dan lain-lain. Tentu saja tidak. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, li tekanna jadi engkau ambo nanti di akhirat. Itu pertanyaan. Li tekanna jadi engkau nanti ambo di akhirat. Maka apa jawab Nabi, wahai Aisyah, ada nanti, ada dua tempat yang tidak ada seorang nabi, bahkan seorang nabi pun mengingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Ada dua tempat nanti bahkan seorang nabi pun, maksudnya nabi itu sendiri pun, Nabi Muhammad sendiri tidak mengingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Atau ketika di mizan, ketika ditimbang, iko hari-hari penimbangan amal. Ketika amal ditimbang, iko suasana yang paling menegangkan. Kan keadaan mencari neraka lah menegangkan Tuhan. Sangat mengerikan ketika melihat neraka saja. Yang lebih menakutkan itu adalah ketika ditimbang. Kenapa? Ikolah detik-detik menunggu keputusan sarugo atau narako di mizan itulah. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum. Barang siapa yang berat timbangannya, maka itulah orang-orang yang beruntung, yang akan dimasukkan ke surga. Siapa yang ringan timbangannya, kebaikannya, maka mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Maksud merugikan dirinya sendiri, berartinya dulu di dunia ketikanya malas beribadah, tidak mau taat kepada Allah, inyo menyayau dirinya sia, dirinya surang.
Bukannya orang wak tak sembahyang kini tak puasa, tak do, kayak untung ruginya untuk orang. Untung rugi itu untuk diri wak seorang. Fi jahannama khalidun. Lanjutan ayatnya, maka mereka berada dalam neraka jahanam dan mereka kekal di situ. Itulah saat yang paling menegangkan. Atau mizan. Anak sekolah bila paling menegangkan suasananya? Bukan ujian. Pengumuman lulus atau tidak lulus. Itu nama dampung-dampung darahnya. Kalau kini tidak lah. Kini tidak masuk na sekolah naik. Itu loh rancana corona. Masuk tidak masuk peraturan dari Dinas Pendidikan. Masuk tidak masuk anak tu. Dapat tak dapat ni nyon dak do nanti kan naik sadanya. Kalau nak do corona nak isau itu dah. Tapi kalau yang pernah merasakan sekolah di tahun 2090-an paling menegangkan bila biswa pengumuman lulus dan yang tidak lulus. Dan itu pun di sekolah dari 100 orang siswa yang tak lulus tu berapa biasa? Baduo, batigo, kadang surang. Dan itu menegangkan sampai pengumuman tu keluar. Sempat tak lulus? Bah, kalau sempat tak lulus. Kalau tiba di laki-laki mau mencari waktu itu laki-laki yang tak lulus, langsung balarinya ni auto tak kemafainya. Nak tahu dah. Pokoknya yang langsung lari naik auto angkot tu hilang selai. Pembenci go itu saja hilang lah. Nan lain-lain tak. Apa galak-galak bahkan yang membuat yang indah-indah sangkara jom mana? Semprot. Tapi itu salah satu gambaran menegangkan waktu itu. Itu dari 100 orang yang tidak lulus. Bahkan ada dulu kejadian masuk ambu sekolah dulu tu di man dulu tu, tapi tidak anak man, anak SMA lain. Nyo biasa juara di sekolah, juara. Juara. Jadi nyo mengisi kan kayak namanya pelingkar itu. Tidak boleh lo keluar dari lingkaran tu. Kalau keluar dari lingkaran tu, tidak terbaca di komputer. Latihannya dulu nulisnya. Pensilnya harus dengan pensil 2B lah. Ceritanya anak ko dek soal nomor 2 ragunya jawabannya langsung nomor 3 dibacanya lain. Abiko lah terakhir selalu ko. Nomor 2 ko. Nomor 3 dulu. Rupanya jawaban nomor 3 kok dibuatnya dilingkari di nomor 2. Lupanya nak juara 1. Taruh sampai 50. Sampai 50. Baru tahunya bila rupanya di soal K50 di nomor sampai 9 jawabannya. Berartilah salah kata sadonya. Salah isi. Dan waktunya tahu tu waktu habis. Di kumpulan dan ternyata memang tidak lulus. Itu berlamanya 3 bulan tidak keluar kamar. Sedihnya, tapi waktu itu masih bisa ulang setahun lain. Itu loh kelebihannya. Bisa diulang tahun biswa ujian. Tapi kalau tidak lulus di akhirat, tidak ada ulangnya. Gagal wak di mizan, wak di timbangan amal kok gagal. Iko pilihannya adalah bahagia selamanya atau menderita selamanya. Selamanya maksudnya di sikoko. Walaupun orang Islam nanti lama-lama akan keluar dari neraka, masuk ke surga. Sekali tidak salat barang azab, sekali tidak salat neraka itu satu hukum 80 tahun. Akhirat kalau hitungan dunianya 29.200.000 tahun.
Kalau dalam neraka 29.200.000 tahun itulah perasaan dalam tubuh. Kalau bentuk salamu-lamunya dalam neraka itu perasaan. Mai tong cek-cek sehari. Ku tinggal 29.199.999 hari lain. Perasaannya lah salam. Itu sekali tidak salat. Jadi pilihannya bahagia selamanya atau menderita selamanya. Makanya satu makhluk pun tidak ada yang ingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Nabi saja nalah jalih kasalamai. Nabi pun mengejar tidak takana dirinya siapapun. Nabi pasti selamat. Allah pasti masukkan ke surga. Lah dijamin masuk surga. Bagaimana orang yang tidak ada jaminan? Bagaimana dengan awak yang tidak ada jaminan? Ba'alulah takutnya waktu itu. Dan gambaran waktu itu mengerikan pula. Apa yang mengerikannya? Disebutkan oleh Nabi 1.000 orang tu surang nang kasarugonyo 999 neraka. Coba bayangkan 1.000 orang murid di sekolah tu cek dan lulus pengumumannya. Fikir apa perasaan lain? Tak tabayang ba'ama takutnya waktu itu dah. Tidak terbayang bagaimana takutnya. Sedangkan 100 orang diumumkan 100 orang siswa cik dan tak lulus ke cik guru. Itu adalah ketakutan sebenarnya. Jangan awak. Camih semua. Iko kalau pengumuman di sekolah dari 1.000 siswa cik dan lulus, yang 999 tidak. Kira apa perasaan waktu itu? Sangat menakutkan. Bahkan sahabat pun merasa berat waktu itu. Ya Rasulullah, dari 1.000 orang surang ke surga? Iyo. Tetapi satu di antara kalian dan 999 di antara mereka. Mereka seorang kafir, Ya'juj dan Ma'juj dan lain-lain. Mudah-mudahan awak detong nanti itu. Itu ke dia. Bara lama menunggu dah kira-kira. Ba'a rasu perasaan ketakutan waktu itu. Masalah ku surga neraka. Fulan bin Fulan neraka. Fulan bin Fulan neraka. Wak menunggu nama disebut kau. Fulan bin Fulan neraka. Lah 900 orang neraka sadonya baru. Tidak terbayang takutnya manusia. Tasabui nama awak. Surga apa perasaan itu? Oh ya Allah, tidak terbayang apa perasaan waktu itu doh. Makanya disebutkan wujuhu yawma idzim musfirah. Dahikatum mustabashirah. Pada hari itu wajah mereka musfirah, berseri-seri dek saking senang. Dahikatun, sangat tertawa, sawanat galaknya. Mustabashir, tertawa yang penuh kegembiraan. Ialah 999 nama orang disebut neraka sadonya. Pasti tiba di awak sarugo. Ne ya Allah, lapih sanangnya hati. Semoga Allah masukkan awak nanti itu. Amin. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gambaran. Awak kan bisa cuma menceritakan gambaran. Bahwa keadaan sebenarnya disebutkan oleh para ulama, gambaran yang Allah berikan itu seperti surga. Surga itu baranalah nikmatnya, baranalah bayangannya. Maka itu belum pernah dilihat mata, tidak pernah didengar di telinga, tidak pernah terbersit dalam hati. Bahasa orang awaknya tidak sacik kuku dan wak bayangan itu. Dan asli sawananya surga itu. Buat itulah azab neraka kah menangi-nangi nawak sehari semalam dek takut je neraka kah anda sacik kuku dan aslinya. Artinya apa? Dan wak bayangan wak cari tuan kini kalaupun takut nawak hanya seperti sebutir debu
di padang pasir yang luas. Mode itu gambaran asli junan wak cerita kini. Jangan dulu dibayangkan neraka itu bentuk cerita Sak Salahuddin, tidak. Hanya seperti sebutir debu di tengah padang pasir yang luas. Dan aslinya ndak manga-manga junan wak cerita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu doa sebelum salam, sebelum baca assalamualaikum dalam salat, atau dalam hadis Ahmad disebutkan, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min adzabin nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari azab api neraka. Salah satu doa yang makbul adalah ketika akan salam. Itu makbul. Nabi banyak doanya sebelum salam tu. Salah satunya itu, tapi doa yang dibaca sahabat yang disetujui Nabi, namanya taqriyah. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min adzabin nar. Baru baca assalamualaikum warahmatullahi. Dengan wak berdoa, mudah-mudahan Allah masukkan wak kasarku. Dan dengan berdoa, mudah-mudahan wak terhindar dari neraka. Tapi jangan lo, ada lo orang salam tu baca doa itu tadi, tapi amalannya salah. Anak salah? Sesudah salam dibacanya, laba tutik baru baca cerita. Lagu no laba tutik. Assalamualaikum warahmatullahi. Buka telapak tangan. Allahumma inni as'alukal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi. Buka jari kau. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Itu tidak ada sunnahnya. Sunnahnya sebelum salam. Dan tidak ada buka-buka kada. Ditanya kayaknya bako pakai buka-buka. Ya kalau dibuka terbuka lu sarugo cek. Pendapatnya cek lain nan kiri kau tidak dibuka ada pak. Biar tetap neraka kau tertutup. Anda jiko. Lo kata buka sarugo tu. Doa tadi itu tak buka sarugo. Itu kan amalan baka kain. Bahkan dalam hadis dilarang. Nabi setelah salam mencari, ada sahabat menggarikan tangannya pas salam tu. Kenapa aku melihat di antara kalian ada yang tangannya bergerak-gerak seperti ekor keledai yang bergerak? Kalau itu kita Nabi bangih, Nabi itu coba beranglah. Kenapa saya melihat ada tangan di antara kalian yang bergerak seperti ekor keledai yang bergerak? Tidak boleh anggarian tangan ke pas salam itu tidak ada, bahkan dilarang. Jadi jangan dibaca itu. Maksudnya jangan digarian tangan. Tenang saja. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min adzabin nar. Baru salam. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.